Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dilalui Nazrita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan mewawancarai Mas Gilar Kurniawan yang bekerja di bidang streaming assets atau khususnya di bidang batch emotes and animated emotes. Baik, bagaimana kabarnya Mas Gilar? Alhamdulillah, sehat. Oke. Sehat dan bahagia. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Untuk Mas Gilar, ini apa yang memotivasi Mas Gilar untuk memulai bisnis desain batch emotes and animated emotes secara online, khususnya untuk pasar luar negeri? Motivasinya adalah uang. Ya, jadi ya kan? bekerja. Iya, jelas. Karena kan omong kosong ya kita bicara. Motivasi kita ingin menambah skill atau apalah. Kita bekerja itu atas motivasi uang, itu pasti ya. Dan kenapa saya memilih pages animate itu karena mungkin kayak passion ya. Kayak itu sih. Jadi sebelumnya Mas Gilar pernah mencoba untuk desain gitu berarti? Pernah. Oke, Segala macam desain. Oke. Sejak kapan Mas Gilar berkecimpung dalam dunia desain dan menjualnya secara online? Sejak 2020. Jadi Awal pas COVID. Nah, awal COVID itu kan ekonomi kita di dunia lah kan. Di dunia itu kan sempat berhenti sejenak. Nah, Iya. terus saya tuh berpikir, ini kalau kita ikut konvensional tuh nggak mungkin ya. Karena kan butuh uang. Iya, Nah, betul. terus, iya kan, butuh uang. Iya. Kehidupan terus berjalan walaupun ada COVID. Terus ya udahlah, kita coba peluang baru. Jadi ya itu saya memilih untuk memasarkan secara online. Dan di saat itu juga kan COVID itu kan kayak awal mula dari pergeseran budaya untuk jual beli. Yang awalnya kita bisa tatap muka, terus gara-gara COVID, PSBB dan lain sebagainya, nggak boleh keluar aktivitas rumah. Terus muncullah online gitu. Terus saya kepikiran, oh ya kita pasarnya tuh nggak cuma di Indonesia. Iya. Jadi kita bisa expand ke luar negeri juga. Jadi makanya kenapa saya pilih ke luar negeri, kayak ya udah ayo kita gas yang pokoknya yang cuman lah. Oke, jadi sebelumnya apakah Mas Gilar udah tahu gitu ada apa desain untuk luar negeri gitu, Ya freelance gitu? tentu karena kita juga saya kan juga melakukan riset juga. Mm-mm. Maksudnya kan kalau di Indonesia sendiri pasarnya desain itu masih dibilang tuh belum luas. Jadi kayak appreciate dari hasil karya desain tuh masih kecil lah kesadarannya. Kayak misalnya kita bikin satu logo, kalau di luar negeri tuh bisa dihargain tuh sampai 50, minimal tuh $50. $50 itu paling murah. Bisa sampai ribuan dolar. Jadi kayak appreciate-nya tentang art seni dari digital tuh masih kuat di luar negeri. Kalau di Indonesia tuh ada tapi nggak terlalu besar. Oke. Terus untuk platform apa saja yang Mas Gilar gunakan untuk memasarkan dan menjual desain tersebut? Platformnya tuh kalau awalnya itu kan banyak ya, kita kan melakukan riset banyak, tapi akhirnya saya memilih satu platform sih. Jadi kayak Fiverr sebetulnya. Fiverr. Ya itu ada apa namanya 99, terus logo kontes dan lain sebagainya, itu udah pernah coba tapi ternyata dikasihnya Tuhan di Fiverr. Jadi kayak ya udah di situ. Oke. Selanjutnya untuk proses kreatif nih Mas Gilar dalam menciptakan desain batch emotes yang unik dan menarik bagi pasar internasional, itu gimana? Proses kreatifnya yang jelas pertama saya itu kayak brainstorming dulu ya. Jadi kayak misal Mbak Dila nih mau beli, Mas saya pengen beli gambar, temanya ini, misal temanya kucing. Nah terus kita berdoa dulu nih, kucing itu enaknya dibikin apa. Kan kita saya kan biasanya evolusi, jadi kayak dari bayi, remaja sampai gede, gitu-gitulah, bertingkat. Oke, berarti itu step. Oke, berarti kalau ada yang pesan baru kita Ya bikin sesuai konsep dari dia. Kadang itu kan ada 1-2 pembeli itu yang bilang saya nggak punya konsep. Nah terus kita coba mengulik kan, maksudnya kayak dia tuh butuhnya tuh dia tuh punya tema apa di channelnya. Kan saya bergerak di bidang digital streaming, temanya di streamingnya itu apa. Misal temanya horor ya berarti kita larinya ke
apa ya, konten-konten horor lah. Genre horor gitu. Nah kayak gitu. Oke. Misal hantu, terus Halloween tuh masuk dan sebagainya gitu sih. Oke, terus pertimbangan apa saja yang Mas Gilar lakukan untuk menentukan harga pada desain yang dijual itu, desain emas itu? Kalau harga itu tergantung dari ini ya, tergantung dari kebijakan platformnya. Kan paling murah kan $5. Terus kalau saya misal mau cari untung yang langsung besar, misal katakanlah satu gambarnya kita bisa jual $20, $50 itu bisa. Tapi kemungkinan untuk lakunya itu lebih kecil. Jadi kayak kita berani ngasih murah tapi ya, gimana ya, mainnya kita ke quantity. Jadi kecil tapi banyak, timbang besar tapi sekali gitu. Ya. Lebih banyak gitu, lebih enak quantity sih. Oh, berarti udah emang Ya. dari Fiverr-nya udah dipatok segini gitu. Paling murah, tapi untuk range misalnya apa ya, range pertengahan kan ada paket nih, ada 3 paket. Nah, untuk paket pertama itu paket paling kecil itu paling murah. Nah, itu udah dipatok paling murah tuh $5. Nah, untuk range selanjutnya atau tingkatan paket selanjutnya itu tergantung kita mau gimana gitu. Jadi pinter-pinteran kita sih sebenarnya. Ya kayak kita jualan di Shopee gitu. Berarti Mas Gilar punya akun sendiri gitu ya di Fiverr? Ya, jelas. Buat berjualan gitu. Oke. Lalu bagaimana sih Mas Gilar memastikan desain basis emot yang Mas Gilar buat itu sesuai dengan tren desain di pasar internasional? Ya itu gimana ya? Setiap desain atau gambar itu kan selalu berevolusi ya setiap tahun. Jadi misalnya gambar ini lagi meledak nih tahun ini, terus nanti turun, nanti muncul gambar lagi lain, gitu-gitu sih. Jadi kita ngikutin apa ya, perkembangan. Jadi nggak bisa stagnan. Apalagi sekarang ada AI. Ya. Nah kita bisa gunain ini apa tuh kayak fungsinya Buat itu. referensi gitu ya. Referensi. Terus tantangan terbesar yang Mas Gilar hadapi dalam menjual desain base emotes ke luar negeri itu apa? Tantangan terbesarnya tentu kompetitor ya. Karena kan kita dari seluruh dunia nih. Oh. Jadi bisa seluruh dunia tuh bisa kita kayak jualan di satu platform itu, satu website. Jadi ya tantangan terbesarnya kita harus memberikan yang terbaik. Karena nggak mungkin kan kita pengen duit yang banyak, tapi kita nggak bisa ngasih yang terbaik buat pelanggan. Siapa yang mau? Misalnya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Misal kita beli McD nih, tapi pelayannya nyebelin gitu. Kan nggak enak. Iyalah. Kita nggak mungkin balik lah. Nah, gampangnya gitu. Tantangannya ya bikin pelanggan percaya, trust. Oke. Untuk selanjutnya itu bagaimana Mas Gilar mengatasi persaingan ketat itu tadi di pasar internasional? Ya itu, kita memberikan rasa trust itu. Jadi kayak dia apa ya, hubungannya itu bukan kayak customer sama owner, sama penjual gitu ya. Tapi lebih ke teman sih. Jadi kayak kalau kita udah akrab, udah dapat hatinya, udah dapat percayaannya itu enak. Jadi itu bisa bikin repeat buyer. Berarti itu tuh model platformnya tuh berarti kita punya akun, terus misal kayak kan misalnya di Shopee. Nah berarti kita ada sampel dulu dong buat ya, contoh aku jual kayak gini nih gitu. Portofolio namanya. Oke. Berarti buat apa konsumen, customer gitu biar tertarik kan. Berarti nanti bisa chat. Iya bisa. Live chat kita model. Gitu. Jadi trust tadi itu dari live chat itu. Trust itu dari komunikasi kita. Komunikasi. Kita mengambil hati calon pembeli itu. Kalau udah keambil hatinya pasti bisa. Yeah. Balik. Pokoknya gitu. Oke. Berarti ini Mas Gilar sering ini dong mendapatkan apa customer yang bolak-balik ke situ gitu. Ya, ada beberapa. Oke. Dari tahun 2021 sampai sekarang, 3 tahun berarti. Ya itu, karena kita udah dapat rasa percaya dia pasti balik ke kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu peluang apa saja yang Mas Gilar lihat di masa depan untuk bisnis ini? Masih belum kelihatan sih, tapi menurut saya tuh kayak dunia digital tuh semakin berkembang ya tiap tahunnya. Jadi setiap manusia tuh entah 10 tahun, 20 tahun lagi tuh pasti dapat apa ya? Pasti menggunakan digitalisasi lah. Iya, jadi gampangnya sekarang kan ada bot nih, ChatGPT kita pakai dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kecilnya lah. Berarti kedepannya tuh menurut saya tuh kayak yaudah sih bakal dunia kita bakal gitu ya? bakal ada terus, nggak mungkin mati sih. Kecuali kita nggak ada internet, dah selesai mati.
Tapi selama masih ada internet itu aman. Bakal berkelanjutan. gitu Bakal ya. berkelanjutan. Karena dunia digital tuh lebih luas daripada yang kita bayangin sebenarnya. Iya. Kita bisa ngelakuin apa aja sih. Makanya kan banyak kasus kayak gampangnya ini. Pernah denger ini nggak? Al-Ghazali bukan. Siapa ya? Ghazali yang foto selfie selama NFT itu. Foto Ghazali? selfie. Iya, pokoknya itu. Pokoknya Oke. coba dilihat. Itu dia sampai menghasilkan 3M apa 2M ya? Dari foto selfie itu. Dari cuman foto selfie karena NFT. Nah itu kan, nah digital tuh secepat itu berkembangnya. Dulu NFT tuh nggak ada harganya, nilai tukarnya tuh 0. Tapi ada yang menggoreng gitulah, biasalah dunia digital. Ada yang menggoreng, terus nggak tahu mungkin money laundering atau apa nggak tahu ya. Iya. Terus naiklah nilai NFT. Oh. NFT naik, terus si apa nih, Ghazali itu kayak nggak tahu ini hasil gorengan siapa ya. Terus ya udah itu sampai dia benar-benar dapat uang 3M. Cuman modal selfie doang. Makanya kan dulu ada kasus orang foto selfie pakai KTP dan sebagainya. Itu tolol misalnya. Karena dia KTP jangan di Iya. jangan di ini. Kalau dia selfie doang kan terserah ya buat apa. Iya, kalau OTP kan nanti menjual ke Itu pinjol itu. nah, pinjol kan bahaya. Negatif itu. Kayak gitulah pokoknya. Oke. Oke, baik untuk yang selanjutnya siapa sih target pasar utama Mas Gilar untuk desain yang Mas Gilar jual ini? Target pasarnya adalah para streamer. Para streamer. Streamer gaming. Oh, oke. Terus pokoknya streamer lah. Dia di YouTube, di Twitch, di TikTok, atau apapun lah. Di dunia-dunia yang interaksi UI-nya, user interface, maksudnya kayak kita user interface, interaksi antar pengguna lah. Oke. Misal Anda Mbak Dila main Ah. TikTok terus nge-live, terus ada yang itu pokoknya itulah, pokoknya itu. Itu. Oh, oke. Jadi targetnya adalah para streamer. Streamer. Mm-mm. Oke. Lalu bagaimana sih cara Mas Gilar dalam menjaga kualitas desain yang Mas Gilar produksi agar tetap konsisten jadi sama gitu? Itu soal apa ya? Kayak dedikasi. Jadi kita misalkan kita manusia tuh pasti ada rasa jenuh ya. Iya. Kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang itu pasti jenuh ya. Nah, kita harus melawan itu. Oke. Jadi kita misal ada gambar yang sama kita bikin 10 kali, ya udah kita berdedikasi untuk gambar yang baik. Walaupun sama, maksudnya temanya itu sama. Misal kucing ya 10 kucing 10 kali gitu. Pokoknya gitu, dedikasi. Terus kayak ya udah. Cuma berarti Do ada your yang best. dikembangkan gitu ya? Ya, Kayak dilihat beda gitu. Mm. Oke. Baik. Lalu untuk ini, selama Mas Gilar bekerja menjadi freelance, untuk pasar luar negeri, kesulitan apa yang Mas Gilar temui selain persaingan ketat itu? Mungkin kesulitannya kayak mood gitu. enggak. Kesulitannya itu kita masuk ke website ya. Kita bagian dari website. Nah, kita itu nggak tahu kayak kapan kita akunnya rame, kapan kita akunnya sepi. Oke. Nah, jadi kesulitan kita adalah ketika akunnya sepi dan kita lagi butuh duit. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk bertahan. Oh, Itu oke. sih. Jadi bukan kayak Bukan masalah mood itu udah mungkin kalau freelance awal-awal itu mungkin masih bekerja sesuai mood ya. Tapi kalau udah benar-benar dia freelance dan benar-benar kerja di wilayah itu ya harusnya bisa ngelawan itu sih. Oke. Kalau kita kalah sama mood, kapan kita kaya? gitu ya. Jadi harus dilawan gitu. Ya, harus dilawan. Oke. Demi uang. Demi nasib yang baik. Terus ini berarti kan kalau misal ada customer nih yang pesen, nah itu kan apa untuk tenggat pembuatan waktunya tuh misalnya berapa hari itu sesuai dengan desain yang dipesan apa? Oh, Enggak, itu apa semua konsisten sama misalnya 3 hari, misalnya ini 3 hari, gitu. tergantung kuantitinya. Misal Oh, satu itu bisa sampai paling kalau cuman satu gambar itu 3 jam selesai. oke. Tapi kan kita nggak mungkin ya naruh deadline waktu 3 jam. Heeh. Kita pasti mikir sebelum satu gambar itu kan ada proses di baliknya. Iya. Kayak misalnya burn out, terus kita mencari konsep, kita mengeksplorasi konsep yang ada, terus kita proses pembuatan, coloring, detailing dan lain sebagainya, proses pengiriman. Lagian kan beda waktu ya. Mm-mm. Zonanya kan beda waktu. Nah, itu nggak mungkin kalau kita ngirim mepet. Itu pasti kita kasih waktu secepatnya itu 1 hari.
untuk mengatasi apa ya, itu tadi, mengatasi perbedaan waktu. Berarti itu yang menentukan waktu untuk deadline itu kita apa Iya, dari kita. customer? Oh kita. Mm-mm. Oke. Berarti untuk apa? Tapi ya customer juga kadang minta, ini bisa nggak selesai cepat, itu bisa, terus kita tapi kasih Oke. kayak extra fast delivery, jadi kita ada biaya tambahan untuk itu. Oke. Lalu nih pertanyaan terakhir nih. Tips apa sih yang Mas Gilar berikan kepada desain streaming aset pemula yang ingin mengikuti jejak Mas Gilar dalam menjual desain image secara online? Tipsnya adalah konsistensi. Konsistensi, benar. Itu karena banyak orang kan ingin memulai karena dia telah melihat Jadi pencapaian yang besar. ya. Gampangnya nih, kita seorang web developer, Mm-mm. kita tahu hasil sebagai seorang web developer itu berapa ratus dolar per tahunnya, atau berapa ribu dolar per bulannya. Tapi kita nggak tahu kan konsistensi apa yang sudah dilakuin sebelumnya. Ya. Nah itu, kalau awal-awal tuh pasti ngelihatnya tuh hasilnya doang, jadi nggak tahu perjuangannya. Oke, berarti kuncinya konsisten. Konsisten. Nah. Mau kaya konsisten. Pokoknya itu. Jadi para penonton yang ingin mengikuti jejak Mas Gilar untuk menjadi desain streaming assets khususnya di bidang page emote itu kalian harus konsisten yang tadi Mas Gilar ucapkan. Banyakin riset. Oke, jadi riset pasar itu penting ya. Betul. Oke. Baik, itu saja Mas Gilar yang saya tanyakan kepada Mas Gilar. Ya. Terima kasih sudah meluangkan Terima kasih. waktu. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.